Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Julia, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi terjemah. Di sini saya akan menjelaskan analisis kritik terjemahan hadis yang bersumber dari website hadis.id. Hadis ini adalah hadis Sunan Abu Dawud nomor 4151, Kitab Adab, yang bertemakan tentang doa saat marah. Hadis tersebut berbunyi, Haddatsana Ahmad bin Hanbali, haddatsana Abu Muawiyah, haddatsana Dawud bin Abi Hindin, an Abi Harbi bin Abi Aswadi, an Abi Zarrin qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lana iza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in zahaba anhul ghadabu wa illa falyataji. Haddatsana Wahb bin Baqiyah an Khalidin an Dawud an Bakrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Zarrin bihadzal hadithi qala Abu Dawud wa hadza as-sahhul haditsain. Dan terjemahannya tercantum, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abu Hindun dari Abu Harbin bin Abul Aswad dari Abu Zar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, jika salah seorang dari kalian marah dan ia dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Jika rasa marahnya hilang, maka itu yang dikehendaki, jika tidak, hendaklah ia berbaring. Telah menceritakan kepada kami Wahab bin Baqiyah dari Khalid dari Dawud dari Bakar bahwa Nabi SAW mengutus Abu Zar dengan membawa pesan hadis ini. Abu Dawud berkata, hadis ini adalah yang paling sahih di antara dua hadis yang ada. Berikut analisis kritik terjemahan pada hadis. Terdapat interferensi struktural, yaitu pada frasa telah menceritakan kepada kami merupakan bentuk interferensi struktural. Artinya, pola kalimat bahasa Arab ditiru secara langsung dalam bahasa Indonesia. Struktur seperti ini tidak sesuai dengan pola narasi Indonesia yang lebih natural. Bentuk yang lebih tepat adalah Ahmad bin Hanbal meriwayatkan kepada kami. Jika dibiarkan, struktur yang kaku dapat mengurangi keterbacaan dan membuat teks terkesan tidak komunikatif. Lalu juga terdapat analisis linguistik lainnya dari aspek kebahasaan. Masih ditemukan beberapa kekeliruan. Pertama, pada ejaan terdapat kesalahan seperti hendakkah yang seharusnya hendaklah. Kedua, perlu penambahan koma setelah kepada kami Ahmad bin Hanbal agar struktur kalimat lebih jelas. Selain itu, tanda baca setelah bersabda sebaiknya menggunakan koma, bukan titik dua. Untuk penulisan nama Arab, transliterasi harus mengikuti pedoman SKB 2 Menteri 1987, misalnya Abu Muawiyah, Dawud, dan Abu Dar. Lalu dari segi register dan gaya bahasa. Register yang digunakan termasuk religius formal, tetapi repetisi sanad membuat gaya bahasa terasa kaku. Dalam konteks akademik, penerjemah perlu menyeimbangkan antara kesakralan teks dan kejelasan makna. Penyusunan ulang kalimat dapat membantu menjaga nuansa religius tanpa menghilangkan pesan utama. Lalu pada kesalahan makna. Secara semantik ada bagian terjemahan yang kurang alami. Misalnya kalimat jika rasa marahnya hilang maka itu yang dikehendaki. Ungkapan tersebut terasa kaku dan tidak sesuai dengan gaya bahasa Indonesia. Kalimat yang lebih tepat adalah jika marahnya reda, itu baik. Perbaikan ini menjaga makna asli hadis sekaligus membuat kalimat lebih natural, komunikatif, dan mudah dipahami pembaca. Lalu, untuk saran revisi terjemahan yang lebih tepatnya adalah Ahmad bin Hanbal meriwayatkan kepada kami, Abu Muawiyah meriwayatkan dari Abu Dawud bin Abi Hind, dari Abu Harb bin Abi al-Aswad, dari Abu Dar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, apabila salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Jika marahnya reda, itu baik. Jika tidak, hendaklah ia berbaring. Wahab bin Baqiyah meriwayatkan dari Khalid, dari Abu Dawud, dari Bakar bahwa Nabi SAW mengutus Abu Dar dengan membawa hadis ini. Abu Dawud berkata, hadis ini yang paling sahih di antara dua riwayat yang ada. Masalah utama dalam terjemahan hadis ini adalah interferensi struktural dan ketidaktepatan ejaan. Solusinya adalah dengan memperbaiki struktur narasi, tanda baca, dan transliterasi agar sesuai dengan kaidah PUEBI serta SKB 1987.
Dengan penyesuaian tersebut, makna hadis tetap akurat, tetapi penyajiannya menjadi lebih komunikatif dan ilmiah. Hal ini penting untuk menjadikan teks hadis dapat dipahami secara luas tanpa kehilangan nilai religius. Terjemahkan teks hadis, pendekatan faithful semantic translation perlu diterapkan. Pendekatan ini menjaga kesetiaan pada makna teologis tetapi tetap memperhatikan keterbacaan dalam bahasa sasaran. Penerjemah juga harus konsisten menggunakan pedoman SKB 1987 dan PUEBI dalam penulisan. Dengan cara ini, hasil terjemahan menjadi seimbang antara akurasi, keindahan bahasa, dan nilai ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.